Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk kita semua, khususnya terhadap Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Febrian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam presentasi proposal penelitian dari kelompok 13 dengan judul Dampak Kemacetan Terhadap Warga Kota Cilegon, Analisis Kebijakan Pelebaran Jalan Tol di Kota Cilegon. Nah, perkenalkan nama saya Ruli Ramadan sebagai moderator yang akan bertugas untuk memandu pada presentasi kali ini. Nah, di sini terdapat anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Dafa Adrian dengan akhiran NIM 39, lalu ada Muhammad Gibran dengan akhiran NIM 66, lalu ada Ahmad Naufal dengan akhiran NIM 59, lalu ada Ruli Ramadan, saya sendiri dengan akhiran NIM 70, lalu ada Guntur Samboga dengan akhiran NIM 130. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, jadi di sini kita punya latar belakang yang akan saya jelaskan. Ya, latar belakang dalam penelitian ini berjudul Dampak Kemacetan Terhadap Warga Kota Cilegon, Analisis Kebijakan Pelebaran Jalan Tol di Kota Cilegon. Latar belakangnya berawal dari pesatnya pertumbuhan sektor industri di Kota Cilegon, terutama di kawasan seperti Krakatau Steel dan juga Krakatau Posko. Pertumbuhan industri yang signifikan menyebabkan peningkatan volume kendaraan, baik kendaraan logistik maupun pribadi. Akibatnya, kemacetan lalu lintas menjadi masalah serius yang berdampak pada aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan warga setempat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan pelebaran jalan tol Tangerang sampai Merak pada segmen Serang Barat hingga Cilegon Timur sepanjang 10 km. Proyek ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai dampak sosial seperti terganggunya akses warga akibat penutupan saluran air yang menyebabkan banjir di area pemukiman. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pelebaran jalan tol belum sepenuhnya mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan pelebaran jalan tol dalam mengurangi kemacetan serta dampaknya terhadap aksesibilitas dan kesejahteraan warga Kota Cilegon. Boleh di next? Nah, jadi di sini kita diberikan 3 identifikasi masalah. Yang pertama itu ada tingginya tingkat kemacetan di wilayah sekitar kawasan industri akibat peningkatan volume kendaraan. Yang kedua, ada aksesibilitas masyarakat Kota Cilegon terganggu sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi dan juga sosial warga. Yang ketiga ada kebijakan pelebaran jalan tol belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan kemacetan dan pemerataan akses transportasi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Boleh next? Oke, rumusan yang kita punya itu di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana dampak kebijakan pelebaran jalan tol terhadap tingkat kemacetan di Kota Cilegon. Yang kedua itu, bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi aksesibilitas dan aktivitas warga sekitar. Lalu yang ketiga ada faktor apa saja yang menjadi penghambat atau pendukung efektivitas kebijakan tersebut. Nah, dari 3 ini itu adalah rumusan masalah dalam penelitian kita kali ini. Oke, boleh di next. Sampai sini dong ya. Tujuan penelitian di sini kita punya 3. Yang pertama menganalisis hubungan antara pembangunan industri, kemacetan, dan kebijakan pelebaran jalan tol. Yang kedua, kita ada mengidentifikasi dampak kebijakan pelebaran jalan tol terhadap warga dan sektor ekonomi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Itu adalah tujuan dari penelitian kita kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik. Di sini ada manfaat penelitian pada proposal ini, yaitu yang pertama. Oke, di sini manfaatnya ada terbagi menjadi tiga, yaitu dari manfaat teoritis, lalu yang kedua manfaat praktis, lalu yang ketiga itu ada manfaat sosial. Nah, di manfaat teoritis yang pertama yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik dan pembangunan infrastruktur, khususnya itu terkait penanganan kemacetan di wilayah industri. Lalu yang kedua, di manfaat praktis, itu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan pelebaran jalan tol agar lebih efektif dan berpihak pada masyarakat dan tidak berpihak pada oknum tertentu saja. Lalu di sini yang ketiga itu dari manfaat segi sosial. Nah, di sini itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran kebijakan transportasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Nah, selanjutnya, nah di sini ada tinjauan pustaka. Nah, dalam penelitian ini terdapat tiga konsep utama yang menjadi dasar teori, yaitu kebijakan publik, infrastruktur, dan aksesibilitas, serta kemacetan dan juga mobilitas. Nah, yang pertama, kebijakan publik menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah dengan tujuan tertentu dan berlandaskan nilai sosial yang berlaku. Kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan, tetapi juga proses dan juga implementasi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Nah, sementara itu, Dun menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah upaya pemerintah dalam memecahkan masalah publik melalui proses analisis dan tindakan yang terukur. Nah, dalam konteks penelitian ini, pelebaran jalan tol di Kota Cilegon merupakan bentuk implementasi kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan akibat meningkatnya aktivitas industri dan kendaraan logistik. Nah, lalu yang kedua, infrastruktur dan aksesibilitas. Infrastruktur dan aksesibilitas memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan menurut Mandala, Putri dan juga Setiawan, pembangunan infrastruktur jalan dapat memperkuat konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, sementara itu juga Putra menekankan bahwa aksesibilitas mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat menjangkau fasilitas publik dengan mudah dan juga efisien. Nah, dalam konteks Cilegon, Kota Cilegon, pelebaran jalan tol diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas warga terhadap pusat industri, fasilitas umum, dan peluang ekonomi, meskipun harus tetap memperhatikan aspek keadilan, sosial, dan lingkungan. Nah, yang ketiga, itu konsep kemacetan dan mobilitas. Dijelaskan oleh Sitanggang dan Saribanon yang menyebutkan bahwa kemacetan merupakan kondisi di mana arus kendaraan tidak lagi bergerak secara efisien akibat tingginya volume lalu lintas dibanding kapasitas jalan. Nah, mobilitas manusia dan barang adalah kebutuhan turunan atau derived demand. Nah, dari aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga ketika kegiatan industri meningkat tanpa peningkatan kapasitas jalan, kemacetan menjadi konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini selanjutnya kita berada di kerangka pemikiran. Nah, di kerangka pemikiran ini ada observasi serta variabel-variabel yang saling terhubung tiap masalahnya. Nah, pertama ini ada peningkatan aktivitas industri dan jumlah kendaraan, lalu kemacetan di Kota Cilegon, selanjutnya kebijakan pemerintah, masalah pelebaran jalan tol, lalu peningkatan aksesibilitas warga, selanjutnya dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Nah, di metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena kemacetan dan dampak kebijakan pelebaran jalan tol di Kota Cilegon secara mendalam. Pendekatan ini dibeli agar peneliti dapat menggali pandangan warga, pemerintah, dan pengelola tol secara langsung. Landasan teori yang digunakan berasal dari Dunn serta Mazmanian dan Sabatier yang menekankan bahwa
efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh proses implementasi dan dampak sosial yang ditimbulkan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap sumber resmi seperti BPS dan laporan PUPR. Analisis data dilakukan dengan model Mice dan Huberman yang mencakup 3 tahap utama, yaitu reduksi data, menyaring informasi penting, lalu penyajian data yang menyusun hasil secara sistematis. Selanjutnya ada verifikasi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk flowchart penelitian yaitu mulai merupakan titik awal penelitian di mana fokus penelitian mengenai kebijakan pelebaran jalan tol di Cilegon. Ditetapkan diikuti dengan Mohon maaf, itu penentuan tujuan mic-nya umum dan di mute. penyusunan rencana konseptual awal. Untuk studi literatur, tahap penelahan sumber tertulis yaitu jurnal, buku, laporan untuk membangun dasar teoritis yang kuat terutama terkait teori kebijakan publik Mic-nya, dan mohon maaf, Dava, buka dulu mic-nya. Mic-nya, open mic. Sorry. Oke, selanjutnya untuk flowchart penelitian. Satu, mulai merupakan titik awal penelitian di mana fokus penelitian mengenai kebijakan pelebaran jalan tol Cilegon ditetapkan, diikuti dengan penentuan tujuan umum dan penyusunan rencana konseptual awal. 2. Studi literatur. Tahapan penelahan sumber tertulis yaitu jurnal, buku, laporan untuk membangun dasar teoritis yang kuat terutama terkait teori kebijakan publik dan transportasi yang menjadi landasan analisis. Untuk observasi lapangan, kegiatan pengamatan langsung di lokasi proyek yaitu Cilegon Timur sampai Cilegon Barat untuk memperoleh pemahaman awal dan data primer yang mencerminkan kondisi aktual serta situasi kemacetan secara empiris. Rumusan masalah. Penyusun masalah utama dalam bentuk pertanyaan penelitian yang spesifik mengenai dampak kebijakan tol terhadap kemacetan, aksesibilitas warga, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Tujuan penelitian, penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu menganalisis efektivitas kebijakan pelebaran tol dan dampaknya terhadap warga Cilegon serta memberikan rekomendasi kebijakan. Untuk manfaat penelitian, penjelasan kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian baik untuk memperkaya literatur akademik yaitu teoritis maupun untuk membantu pemerintah daerah dan evaluasi kebijakan yaitu praktis. Untuk pengumpulan data, proses mendapatkan informasi yang relevan mencakup data primer yaitu wawancara dan observasi dan data sekunder, dokumen resmi dan laporan. Untuk pengolahan data, pemrosesan data mentah yang meliputi reduksi yaitu penyaringan, klasifikasi yaitu pengelompokan, penyajian analisis yaitu Miles dan Huberman, dan triangulasi pengujian keabsahan data. Untuk analisa dan pembahasan, interpretasi mendalam terhadap temuan lapangan dihubungkan dengan teori kebijakan publik untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dan saran, penarikan intisari hasil penelitian sebagai jawaban akhir diikuti dengan pemberian rekomendasi kebijakan yang ditunjukkan kepada pemangku kepentingan. Untuk selesai, tahap akhir yang menandakan bahwa seluruh kegiatan penelitian dan penyusunan laporan akhir telah rampung. Boleh next. Untuk lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Cilegon, khususnya pada segmen tol Cilegon Timur hingga Cilegon Barat di ruas tol Tangerang sampai Merak. Wilayah ini dipilih karena merupakan
pusat kegiatan industri besar seperti Krakatau Steel dan Krakatau Posko yang menyebabkan volume kendaraan logistik dan pribadi sangat tinggi. Selain itu, lokasi ini sedang menjadi area proyek aktif pelebaran jalan tol sehingga kondisi di lapangan relevan untuk dianalisis dalam konteks implementasi kebijakan transportasi. Pelaksanaan penelitian dijadwalkan pada bulan Oktober hingga Desember 2025, bertepatan dengan masa penyelesaian proyek pelebaran. Waktu tersebut dipilih agar penelitian dapat mengamati langsung dampak kebijakan terhadap arus lalu lintas dan aktivitas warga, baik selama proses pembangunan maupun sesudahnya. Next. Fokus penelitian yaitu ada 3. 1. Tingkat kemacetan di kawasan industri. 2. Implementasi kebijakan pelebaran jalan tol. 3. Dampak terhadap aksesibilitas dan kesejahteraan warga. Oke, lanjut rekan saya. Ya, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Guntur Samboga. Di sini saya akan menjelaskan teknik dan sumber data. Di sini ada data primer, data sekunder, dan triangulasi sumber. Di sini saya akan menjelaskan ketiga poin tersebut. Jadi dari poin-poin tersebut itu, data primer itu kami lakukan wawancara langsung dengan warga sekitar lokasi proyek, pihak pemerintah daerah, dan juga pengelola tol. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung bagaimana persepsi mereka terhadap kebijakan pelebaran tol. Lalu sedangkan data sekunder kami peroleh dari sumber-sumber resmi seperti BPJS yang relevan. Data ini kami gunakan sebagai pembanding dan penguat hasil observasi lapangan. Terus yang terakhir itu supaya data kami dapat lebih valid dan dapat dipercaya, maka juga kami menerapkan triangulasi sumber sehingga hasil penelitian bisa lebih objektif dan akurat. Next. Dan selanjutnya itu ada hasil dan harapan penelitian. Di sini ada 3 poin, bahwa poin pertama itu diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan transportasi inklusif. Yang kedua itu menemukan keseimbangan antara kepentingan industri dan hak warga. Dan yang ketiga itu mendorong pembangunan berkelanjutan di Kota Cilegon. Jadi maksud dari poin-poin tersebut itu, yang poin pertama itu kami berharap bisa memberikan rekomendasi kebijakan transportasi yang lebih inklusif. Jadi artinya itu kebijakan yang memperhatikan semua pihak, baik pemerintah, industri maupun masyarakat sekitar. Lalu yang kedua itu diharapkan bisa mendorong pembangunan berkelanjutan di Kota Cilegon. Jadi bukan cuma fokus pada pembangunan fisik, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Lalu yang terakhir itu ingin menemukan keseimbangan antara kepentingan industri dan hak-hak warga. Karena pembangunan seharusnya tidak mengorbankan akses kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar proyek. Next. Maka dari itu, kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pelebaran jalan tol di Kota Cilegon dalam mengatasi kemacetan serta dampaknya terhadap aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara pembangunan infrastruktur dan kebijakan publik. Hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar kebijakan transportasi ke depan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok 13 sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 13 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.